Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Sungguh bejat, seorang guru mengaji di Pangandaran mencabuli sejumlah santriwati. Terbuai cinta di media sosial, seorang lelaki tertipu ratusan juta rupiah oleh akun wanita cantik yang rupanya palsu. Harga emas murni pekan lalu mencatat rekor tembus 2 juta rupiah per gram. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan akan merenovasi atap SMK Negeri 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor yang ambruk pekan lalu. Renovasi atap dijadwalkan selesai Desember tahun ini juga. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti yang meninjau SMK Negeri 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor yang atapnya ambruk, memastikan bahwa pembelajaran di sekolah tersebut tetap berlanjut. Untuk sementara, murid yang atap kelasnya ambruk akan belajar di rumah dan juga datang ke sekolah untuk belajar di 3 tenda darurat yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Atap kelas yang ambruk juga akan segera dibangun kembali menggunakan anggaran tahun 2025. Diharapkan renovasi atap bisa diselesaikan pertengahan Desember tahun ini dengan estimasi anggaran mencapai 2 miliar rupiah. Kami didampingi Pak Direktur SMK berkomitmen untuk membantu pembangunan atap yang rusak. Nanti dari Dinas Pendidikan Jawa Barat akan membantu tambahan ruang kelas baru yang kita harapkan bangunan itu dapat dilaksanakan dan selesai pada selambat-lambatnya pertengahan Desember tahun ini. Di anggarannya pakai anggaran tahun 2025 sehingga pelaksananya juga harus selesai pada tahun 2025. Sistemnya swakelola, jadi nanti Ibu Kepala Sekolah yang akan menunjuk rekanan dan semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan renovasi sekolah yang rusak. Mendikdasmen juga mengingatkan pentingnya pemeriksaan rutin terhadap kondisi fisik bangunan sekolah untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa yang akan datang. Rabu pekan lalu, atap gedung SMK Negeri 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor ambruk saat murid sedang belajar. Puluhan orang luka-luka akibat kejadian ini. Diduga atap ambruk karena rangka baja ringan tak kuat menopang berat genting keramik yang digunakan sejak tahun 2015 lalu. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Harga emas murni di Karawang pekan lalu melonjak naik menyentuh level tertinggi. Harga emas mencapai 2 juta rupiah per gram. Harga logam mulia emas 24 karat antam di sejumlah toko emas di Pasar Karawang pekan lalu melonjak menembus 2 juta rupiah per gram. Padahal sebelumnya 1 gram emas murni hanya dihargai Rp1.800.000. Harga ini merupakan rekor tertinggi emas antam dalam beberapa hari terakhir. Naiknya harga logam mulia membuat minat beli emas sedikit menurun. Sebaliknya, sebagian warga menjual emasnya untuk mengambil untung. Pedagang menyebut kenaikan harga emas ditentukan banyak faktor, mulai dari kebijakan suku bunga hingga konflik global. Harga emas antam per gramnya per hari ini di 2 jutaan. Awalnya berapa sih Pak? Awalnya dari 1.800.000. Itu dampaknya kenapa? Dampaknya ya mungkin ada pengaruh dari kebijakan dari suku bunga, kenaikan suku bunga atau perang juga mempengaruhi. Ya. Untuk omset jual beli gimana? Untuk omset sih masih sama ya. Kita nggak ada mengalami menurun atau kenaikan yang signifikan, nggak ada sih, masih stabil aja. Nah, untuk pembeli itu yang biasanya kebanyakan membeli atau menjual nih? Rata ya, seimbang. Banyak yang beli juga, banyak yang jual juga. Naiknya harga logam mulia emas murni juga membuat seluruh harga perhiasan naik. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Pemerintah tengah gencar melakukan edukasi dan literasi digital pada masyarakat untuk mengantisipasi muncul dan tersebarnya berita hoaks. Hal ini dilakukan agar masyarakat terbiasa menyaring setiap informasi yang dibaca di media sosial dan tidak sembarangan menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya.
Pentingnya meningkatkan literasi digital menjadi tujuan dalam seminar yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan yang digelar di Bandung Sabtu pekan lalu. Seminar bertajuk Jawa Barat Tangguh Menangkal Ujaran Kebencian, Disinformasi, dan Hoaks dalam fenomena echo chamber dan post-truth. Langkah pemerintah ini dilakukan untuk membentuk kesadaran masyarakat terhadap media mainstream sebagai media resmi yang memberikan informasi faktual sebagai penangkal dari informasi hoaks yang banyak tersebar di media sosial. Perlu ada penguatan, bahkan penyeimbang ya terhadap informasi-informasi yang tidak diharapkan. Ada disinformasi, ada hoax, echo chamber, post-truth segala macamnya. Tetapi tentu tidak hanya berharap kepada media konvensional atau media mainstream, tapi juga bagaimana media mainstream ini juga harus didukung oleh berbagai stakeholder, baik itu pemerintah, dunia industri, bahkan masyarakat sendiri, sehingga media mainstream tidak termarginalisasikan. Atau tadi media mainstream dibutuhkan jika ada sesuatu yang bahasa cuci piring ya. Tentu saja ini menggambarkan kepada kita bahwa ini kerja tidak hanya kerja perorangan atau individu, tapi ini adalah kerja dari semua pihak atau multi pihak. Besar harapan kita dengan kita laksanakan ini di seluruh wilayah Indonesia, kita harapkan ini bisa cepat dan berlangsung dengan harapan pemerintah bisa mencapai atau menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat demi untuk ketahanan digital bangsa kita bersama. Puluhan mahasiswa di Kota Tasikmalaya kembali berunjuk rasa di depan kantor DPRD. Mereka meminta agar anggaran perjalanan dinas para wakil rakyat yang nilainya lebih dari 13 miliar rupiah dialihkan untuk kepentingan mendesak seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Inilah masyarakat wajah-wajah yang pemborosan anggaran. Pernyataan dan pertanyaan keras dilontarkan puluhan mahasiswa saat bertemu berhadapan dengan ketua dan sejumlah anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Para mahasiswa mendesak pemerintah dan DPRD menghapus anggaran perjalanan dinas yang mereka nilai memboroskan keuangan daerah. Apalagi total anggaran perjalanan dinas bagi anggota DPRD tahun ini mencapai hampir 13,27 miliar rupiah dan dinilai melanggar Inpres nomor 1 tahun 2025. Menurut mahasiswa, anggaran itu lebih pantas dialihkan untuk bidang kesehatan, pendidikan seperti guru honorer, serta program penanggulangan kemiskinan. Data yang mereka bawa bersumber dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP yang menunjukkan adanya paket perjalanan dinas ke sejumlah daerah termasuk ke Bali. Dinas ke Bali untuk apa? Apa yang akan diambil dari Bali ke Kota Tasikmalaya? Kepentingan apa? Yang menyangkut pautkan masyarakat. Seharusnya pemerintah mereka menentukan daripada kepentingan masyarakat, Pak. Ini kenapa? Ternyata dia itu tidak bisa menjawab. Untuk apa? Kenapa pun tidak bisa menjawab. Namun, Ketua DPRD yang dikonfirmasi enggan memberikan penjelasan lebih rinci, termasuk penghasilan dan tunjangan DPRD lainnya. Efisiensi perjalanan dinas Bogor sudah kita laksanakan. Nah, jadi ada mohon maaf, ini perbedaan persepsi. Disangka kita itu tidak melaksanakan Inpres 1/2025 dengan efisiensi anggaran. Kita sudah melaksanakan. Awalnya memang berapa tadinya, Pak? Apa? Awalnya berapa rencananya? Berapa miliar? Sekarang saya secara detail sudah lihat. Kurang lebih berapa mungkin, Pak? Saya kurang harus detail. Pak, soal tunjangan perumahan itu Kota DPR itu masih pakai perwali yang kemarin apa gimana, Pak? Ya. Total kan 30 juta per bulan itu seperti apa, Pak? Mungkin menanggapinya, Pak? Gimana, Pak? Harus kita lihat dulu. Harus kita lihat dulu detailnya ini permohonan seperti apa. Kalau ketua dapat berapa, Pak? Ketua dapat berapa, Pak? Saya kan kombai aja, saya belum bisa menjalankan berapa. Meski telah mendapatkan penjelasan dari DPRD, mahasiswa menegaskan tetap akan mengawal persoalan ini. Bahkan mereka mengancam akan kembali turun ke jalan apabila masih menemukan kejanggalan serupa dalam pengelolaan anggaran daerah. Sementara dari data Perwalkot 2023, tunjangan perumahan yang diterima oleh Ketua DPRD sebesar 29 juta rupiah, Wakil Ketua 24 juta rupiah, dan anggota 19 juta rupiah per bulan. Padahal
titik terjauh kota Tasikmalaya untuk sampai ke kantor DPRD hanya sekitar 30 menit. Namun, besaran tunjangan yang diterima para wakil rakyat cukup untuk membeli rumah tipe 45 setiap tahunnya. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya.